Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya, Nong Darul Mahmada, dan sebelah kiri saya, Belmondo Scorpio. Saya Kajito Elkayani. Oke, yang lagi viral sekarang ini nih, pas kita lagi tapping, itu videonya Presiden Jokowi di Rakernas PDIP. Hari ini berarti hari Selasa ya, tanggal 6. Ya benar, tanggal 6 Juni. Nah, di video itu Presiden Jokowi bilang bahwa pemimpin itu kan harus punya nyali dan berani. Betul. Sebenarnya pernyataan Presiden Jokowi ini juga bukan hanya hari ini ya, bukan sekali ini aja. Ketika beliau pidato di acara Musra ya beberapa hari lalu itu di tengah-tengah para ribuan pendukungnya itu juga Presiden Jokowi juga menyampaikan kira-kira hal yang sama, bahwa pemimpin setelah beliau itu juga harus punya sikap yang berani karena tantangan ke depannya itu membutuhkan pemimpin seperti itu. Nah, waktu itu kita sempat ya bahas di yang lagi viral waktu itu ya. Itu sempat kan ditarik ke sosok yang katakanlah karena mungkin backgroundnya itu adalah tentara, kayak militer gitu kan. Itu pendukung Prabowo itu seneng gitu kan. Wah, ini maksudnya meskipun Presiden Jokowi waktu itu di pidato itu tidak menyebut nama ya, itu langsung kayak dijadikan legitimasi gitu kan, justifikasi oleh pendukungnya Prabowo. Nah, di pernyataan sekarang ini oleh Presiden Jokowi itu jelas namanya. Jadi kalau kemarin itu tidak ada nama, kalau sekarang itu bahkan di samping Ibu Mega, di depan Pak Ganjar Pranowo gitu, bahwa yang disebut dengan baca pres yang berani dan bernyali itu, punya nyali itu adalah Ganjar Pranowo katanya. Jadi ini membuka teka-teki selama ini, jadi sudah tidak ada lagi interpretasi. Makanya waktu itu kita bilang ya, di yang lagi viral waktu itu, Prabowo jangan GR. Ini udah bener itu kita ya. Jadi meskipun gitu kan, iya tebakannya bener gitu. Jadi ini menegaskan kembali nih soal kriteria yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait penerus ya, penerus kepemimpinan beliau di tahun 2024. Nah, kita di yang lagi viral akan membahas ini. Seru pastinya ya, karena ini mungkin saya juga sekalian mengupdate ya survei kemarin. Betul. Karena para pendukungnya itu selalu mengait-ngaitkan, pendukungnya Prabowo nih selalu mengait-ngaitkan dengan Presiden Jokowi, apalagi sampai sudah memasang baliho di mana-mana foto Presiden Jokowi sama Prabowo disandingkan gitu kan. Sehingga mungkin buat para Jokower itu seakan-akan mengiyakan, oh Presiden Jokowi ternyata mendukung Prabowo gitu kan. Nah, sehingga survei kemarin itu, baik itu SMRC, baik itu indikator ya, itu hasilnya posisi Pak Ganjar dan posisi Pak Prabowo itu seimbang. Ya, jadi itu bedanya itu beda agak lebih dari margin of error. Jadi istilahnya tuh seimbang, kembali ke nol istilahnya. Nah, kita nggak tahu nih setelah ada ketegasan dari Presiden Jokowi bahwa Presiden yang beliau maksud, baca pres yang beliau maksud itu adalah Ganjar Pranowo. Nanti kita lihat nih hasil survei nanti kayaknya sih akan naik nih. Karena jadi kembali lagi, memang selama ini kan sebelum yang sekarang ini posisi Pak Ganjar kan selalu di atas terus kan. Oke, saya nggak akan berpanjang lebar. Mau siapa dulu? Ya, Mas Kajito lah. Senior lagi. Oke, silakan bro. Gimana kamu lihat ini? Baik, Teh Nong. Jadi memang survei indikator kemarin itu bikin deg-degan. Gitu ya. Kenapa begitu? Kalau tafsiran saya itu karena publik menafsirkan sikap Jokowi. Ketika indikator membuat survei, kan yang head to head itu kan menang Prabowo kan. Itu persepsi publik terhadap Jokowi, dia mendukung Prabowo. Gitu. Tapi sebelumnya SMRC melakukan survei yang menang Ganjar head to head, tipis memang awal Mei ya. Dan itu adalah tafsiran publik bahwa Pak Jokowi itu memihak Ganjar. Jadi setiap peristiwa ada Pak Jokowi di situ berpengaruh pada hasil survei. Kira-kira begitu. Nah, jadi ketika indikator muncul ini, orang-orang yang nggak suka sama PDIP, ya siapapun itu ya, entah dari dalam, entah dari luar, itu
mereka sengaja membuat narasi bahwa gara-gara PDIP menjauh dari Jokowi ini, suaranya rontok dan seterusnya. Begitu pula dengan pendukungnya Prabowo. Jadi framing jualannya Prabowo kan hari ini gitu. Prabowo tuh nggak punya prestasi, terus tenang ya, setelah menjadi Menteri Pertahanan. Kemarin bikin proposal untuk Ukraina malah bermasalah dan sekarang mau dipanggil Jokowi untuk menjelaskan. Jadi nggak, memang prestasinya nggak ada. Kemarin bikin food estate juga berapa triliun biaya itu juga berantakan, itu nggak jelas karuan. Tapi nggak ada pemeriksaan oleh KPK, saya juga nggak tahu itu. Padahal kelihatan banget itu nggak terkendalikan dengan baik gitu. Artinya bahwa kalau dia memakai modal seperti sebelumnya, ya modal politik seperti sebelumnya, mungkin Prabowo sadar kalau dia nggak akan bisa naik suaranya. Maka jualan satu-satunya ya menjual figur Jokowi bagaimanapun itu. Artinya bahwa kedekatan Prabowo sebagai menterinya Jokowi itu dikapitalisasi oleh Prabowo, dibentuk sedemikian rupa oleh para pasukannya, sehingga orang-orang termasuk Jokower ya, itu bisa terkena ilusi bahwa Prabowo itu penerus Jokowi gitu. Dan ini yang kemarin ketika Jokowi berpidato tentang masalah ketegasan yang ditafsirkan Prabowo, tentang keberanian yang ditafsirkan Prabowo, tentang Prabowo mantan militer gitu ya. Kalau kita ngomong kegagalan sebenarnya Prabowo ya sudah nggak gagah kan, sudah umur juga. Tapi penafsiran gagah dan berani itu karena dia dari militer. Nah ini yang kemudian hari ini kita lihat sama-sama bahwa faktanya bukan itu yang dikehendaki Jokowi gitu. Jadi juru tafsir yang kemarin-kemarin itu yang menafsirkan bahwa Jokowi berpihak pada Prabowo itu salah semua gitu loh. Hari ini terbukti Jokowi sudah menjelaskan bahwa yang dikehendaki dengan pemimpin yang berani, baca pres yang berani, yang gagah, yang berani itu adalah Ganjar Pranowo. Di sini sudah sebenarnya ya kalau terutama para Jokower ya yang galau ini, yang kemarin masih swing voter ya, lompat sana lompat sini. Kalau dia melihat Prabowo dekat sama Jokowi ya ke Prabowo. Kalau dia melihat Ganjar yang dekat Jokowi ke Ganjar gitu, masih swing lah, masih muter-muter, masih terayun-ayun. Itu istilahnya nggak Spartan. Kurang Spartan ya. Bukan kurang, nggak Spartan. Bukan Spartan bukan ya. Spartan Sudah relawan tapi sudah bukan relawan, Spartan. bukan Spartan. Jadi apa ya, fanatismenya kurang, terus kecintaannya kurang gitu ya. Masih melihat dari angin, masih arah angin ya, terbawa oleh arah angin. Dan ini yang ingin saya tekankan sekali lagi kepada para pendukung Jokowi ya, dimanapun Anda berada, bahwa kalau ingin mengetahui isi hati Jokowi, kemana Jokowi berpihak, itu sebenarnya gampang kok. Orang harus melihat dari karakter politiknya gitu. Kalau kita melihat Jokowi ke Ganjar, jelas karakternya nyambung, sejarah mereka nyambung gitu loh. Mereka dibesarkan oleh partai yang sama, berangkat dari posisi yang bawah juga yang sama, bukan pemilik, bukan elit partai juga gitu ya. Mereka benar-benar dari bawah, dari rakyat ya, yang menunjukkan etos kerja, menunjukkan program kerja yang akhirnya diakui gitu ya. Akhirnya disebut-sebut. Dan kemudian membuktikan bahwa Jokowi yang dulu dianggap dia kan hanya media darling gitu kan awal-awal muncul, ternyata memang jagoan gitu loh. Terbukti negara lain kolaps, Indonesia baik-baik saja selepas COVID-19. Nah ini sekali lagi menegaskan pada kita semua bahwa memang kalau kita lihat fakta ini mestinya memang para pendukung Jokowi itu ya jas merah, jangan lupakan sejarah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kalau memang Jokowi bermanuver gini ya, ada dinamika politik ya wajar. Tapi orang itu akan kembali ke karakter mereka, karakter politik mereka. Kalau selama ini Prabowo yang kita pahami ya selama 10 tahun sebelumnya ya, atau 9 tahun sebelumnya adalah sosok yang menjadi antitesis Jokowi ya, sosok yang digerakkan atau menggerakkan pasukan-pasukan yang sibuk mencaci maki Jokowi. Kemudian tiba-tiba dia berbalik arah ya, membagusi kalau orang Jawa bilang, membaik-baiki Jokowi ya, mencari muka Jokowi dan kemudian melupakan istilahnya serangan-serangan negatif yang mereka lakukan selama 2 pilpres. Nah, ini sudah nggak bisa ditolerir menurut saya. Jadi para pendukung Ganjar atau para relawan Jokowi yang sekarang mendukung Ganjar dan kemudian agak bimbang ya, mendukung Prabowo. Nah, sekarang mendukung Prabowo malah. Nah ini saya harap
kembali ke titik asal ini gitu, kembali ke karakter politik ini. Karena kalau Anda masih kayak gini, nanti kalau ada gimmick Jokowi lagi kan, yang namanya menteri sama presiden itu kan ada kedekatan ya, ada nyambung, ada komunikasi ya, ada ininya lah, gesturnya akrab tuh wajar saja. Tapi kalau soal calon presiden, saya pikir Jokowi masih tetap di garis yang lurus, masih tegak lurus, masih mengharapkan orang yang akan melanjutkan kepemimpinannya adalah sosok yang bisa menggenapi pekerjaannya selama 10 tahun sebelumnya. Saya kira itu kan. Oke, dari Bro Belmondo. Kalau dari saya ini memang potret tadi pagi ini adalah potret-potret yang sebenarnya. Nggak sama sekali loh dari tadi. Nggak ada, saya nggak bilang nggak. Saya malah kecewa sama relawan-relawan ini yang menurut saya mereka terlalu banyak mengambil tafsir sebenarnya. Terlalu banyak prasangka yang kemudian menganggap Pak Jokowi ini mendukung Pak Prabowo. Padahal kan statementnya nggak pernah sekalipun gitu. Ya. Secara lugas untuk menyampaikan bahwa mendukung Pak Prabowo kan nggak pernah. Ya. Jikapun itu prasangka, relawan ini kan nggak pernah bertanya langsung gitu ke Pak Jokowi, Bapak dukung siapa? Kan nggak pernah juga. Ya. Kemudian perpindahan ini terjadi bukan karena Pak Jokowi, saya lihat. Karena prasangka-prasangka salah mereka ini yang kemudian membuat mereka berpindah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari potret tadi pagi juga kita perhatikan bahwa Pak Jokowi dengan tegas, lugas mengatakan pemimpin yang berani, pemimpin yang cocok itu ya Pak Ganjar Pranowo. Saya nggak bisa bantah lagi. Karena itu yang memang keluar dari mulut beliau. Dan semoga relawan-relawan yang harusnya tegak lurus bersama Pak Jokowi itu tahu gitu siapa pilihannya. Kalaupun ragu ya nggak usah memilih. Tunggu aja arahan resmi atau tunggu aja arahan. Dan kemudian kita berpindah kepada sosok-sosok yang lain. Itu yang menurut saya kekecewaan terhadap relawan ini perlu diperbaiki. Ya. Dan kalau berkaca kepada survei juga, ya biasalah survei ini naik turun. Betul. Pak Prabowo lagi di atas ya biasa, karena mungkin lagi banyak baliho Pak Prabowo bersama Pak Jokowi, ya biasa. Nanti Pak Ganjar tinggi lagi biasa. Karena jika kita perhatikan, harusnya pertarungan itu kan bukan hanya pertarungan survei. Ini kan juga harus menjadi pertarungan gagasan sebenarnya. Pertarungan hasil kinerja gitu. Pertarungan yang bukan gimmick sebenarnya. Kalau kita perhatikan, Pak Prabowo ini kan belakangan ini adalah melakukan kedekatan gimmick menurut saya. Salah satunya dari gambar baliho, spin di media sosial yang kita perhatikan seolah relawan ini melihat Pak Jokowi mendukung Prabowo. Kan gitu, spin media sosial ini yang kemudian membuat beberapa masyarakat yang sebenarnya tegak lurus bersama Pak Jokowi belum menentukan capres menjadi pindah ke Pak Prabowo. Dan belakangan juga di media sosial, berita mainstream, kita melihat PDIP ini seolah digonjang-ganjing dengan kedekatan dia setelah mendeklarasikan Ganjar. Ini kan fenomena-fenomena ini nih, yang sebenarnya membuat angka survei itu naik turun. Dan menurut saya, angka survei naik turun itu biasa aja, nggak ada persoalan sebenarnya. Kalau kita lebih feel lah, lebih merasakan pemimpin yang baik itu kan yang harus diperhatikan itu kan sebenarnya hasil kinerja. Peretas kemiskinan, pengalaman gubernur Jawa Tengah 10 tahun, bukan orang yang menjadi capres kalah berkali-kali. Maksud saya itu gitu. Dia datang menjadi Enggak, saya melihat juga seseorang itu menjadi pejabat publik, misal Pak Ganjar menjadi pejabat publik. Dia menjadi pejabat publik karena masyarakat Jawa Tengah pilih dia menjadi gubernur. Selesai sampai di situ dan dia buktikan dari hasil kinerjanya. Pak Prabowo ini mencapres berkali-kali, tapi jabatan menteri yang dapat itu bukan pilihan rakyat, itu pilihan Pak Jokowi karena melihat Pak Prabowo punya pengalaman militer. Jadi kalau diperhatikan pemilihan secara langsung, Pak Ganjar itu orang yang pernah dipilih secara langsung melalui Jawa Tengah. Menurut saya, yang harus diperhatikan, terutama lah untuk para relawan Jokowi ini yang mulai goyang-goyang nih, saya kurang respect juga. Ya harus diperhatikan itu ya kinerja orang lah untuk jadi calon pemimpin. Jangan lihat karena kedekatan-kedekatan, kita jadi nggak bangun bangsa gitu kalau melihatnya begitu. Saya perhatikan itu potret hari ini begitu. Terus selanjutnya dari tadi pagi juga dari Rakernas ini saya lihat kan biasanya orang mengira ini Rakernas terjadi ini karena ada keretakan nih antara Pak Jokowi dan PDIP. Menurut saya nggak ada keretakan apapun. Pak Jokowi lagi melaksanakan tugasnya aja menjadi presiden dan partai PDIP lagi melaksanakan tugasnya aja untuk mendukung Ganjar gitu. Dan itu hal biasa aja. Dia ikut Rakernas itu biasa karena sebelumnya juga ikut Rakernas gitu. Dan nggak ada persoalan lain, waktu di Batu Tulis juga datang. Dan ini yang menurut saya persoalan-persoalan yang sebenarnya membuat hubungan antara kita dan partai politik, antara relawan dan partai politik itu menjadi rentan menurut saya. Saya rasa PDIP itu akan kembali, bukan kembali ya,
PDIP itu pasti akan dewasa karena melihat bahwa kebutuhan relawan, partai, kemenangan Ganjar ini kan bicara tentang partai nasionalis itu. Itu akan kembali ke jalannya kok. Dan ini langkah-langkah yang sebenarnya udah kelihatan dari Rakernas tadi pagi. Kalau kritik saya atau tanggapan sih nggak ada ya. Cuman saya baca potret hari ini aja tuh. Terkait capres yang paling cocok untuk Indonesia. Nah, itu pembukanya. Jadi, nah ada juga yang melihat nih atau membaca ya. Peristiwa hari ini misalnya dengan beredarnya video atau foto Ibu Mega, Presiden Jokowi itu seperti yang tadi dibilang oleh Belmondo soal awalnya kan ada isu yang namanya keretakan atau di publik itu di media selalu dibilang bahwa katanya Presiden Jokowi merasa tidak dilibatkan dalam pencapresan Pak Ganjar Pranowo sehingga kemudian begitulah sikapnya belum jelas untuk mendukung Pak Ganjar ini kan. Itu terbukti misalnya tadi saya singgung di pidato Musra beberapa waktu lalu. Nah, dengan adanya peristiwa ini, video-video ini atau pertemuan di Rakernas dan Presiden Jokowi jelas sekali menjelaskan gitu atau mempertegas soal dukungannya itu kemudian katanya ini menjawab soal isu-isu tadi. Gimana? Tadi kalau Belmondo udah jawab juga. Ini bagus juga. Ya memang ini secara jelas ini penegasan ya. Kita harus memaknai itu bahwa Jokowi tentu paham tentang hasil survei. Kemarin sebelumnya itu ada kedekatan dengan Prabowo di sawah ya. Kampanye sawah. Kampanye sawah. Itu yang membuat nama Prabowo meroket itu karena sebelumnya di bawah Anies kan. Kemudian setelah didekati Jokowi, kemudian dia ke Solo, Lebaran juga ketemu gitu ya. Nah itu yang membuat publik ya, pendukung Jokowi yang sebelumnya mendukung Jokowi dan anti Prabowo berbalik arah gitu ya. Tapi penegasan Jokowi ini menunjukkan bahwa kedekatan mereka itu ya antara presiden dengan menteri gitu, nggak lebih. Jadi Jokowi tidak sedang mengendorse Prabowo bahwa dia adalah penerusnya gitu, meskipun Prabowo selalu mencitrakan diri begitu. Nah, fenomena naiknya elektabilitas Prabowo itu fenomena gelembung sebenarnya kalau kita pahami di sini ya. Jadi saat ini dia meminjam para pendukung Jokowi ya, tapi ketika Jokowi sudah menjelaskan bahwa yang dia maksud yang pemberani itu bukan Prabowo tapi Ganjar, ini mestinya gelembung nanti akan pecah gitu. Prabowo akan kembali ke posisi semula kalau memang para pendukung Jokowi ini paham maksud Jokowi ya, bahwa yang dimaksud pemberani itu memang bukan Prabowo gitu kan, sudah tegas, videonya sudah kemana-mana. Tapi kalau ada sekelompok orang yang memang sudah di lingkaran Prabowo ya, ada yang apa tuh 08 tuh Prabowo mania atau apa itu ya, kita nggak tahu lah. Kalau sudah terlalu dalam masuk kan nggak mungkin juga kan mereka mencabut dukungan tiba-tiba berbalik arah, nggak mungkin. Tapi bagi yang masih bisa ya, selain Abu Janda tentu saja yang sudah terlalu dalam ya susah itu gitu. Enggak, pertanyaan yang tadi itu loh soal keretakan PDIP dengan Ibu Mega dengan Jokowi. Iya, ya itu ditegaskan juga dalam foto Bu Mega gandengan tangan dengan Jokowi ya, yang tadi pagi ibu ya, dan anak ya. Jadi ini mengingatkan kita pada pesan ibunya Pak Jokowi. Saya dengar berita ini, saya dengar inilah ada dialog antara Ibu Sujiatmi dengan Jokowi ketika dulu awal-awal dia dikeroyok di istana itu oleh partai yang belum bergabung ya. Jadi hanya PDI dan PKB waktu itu atau tambah apa gitu, masih rapuh lah. Nah, saat dikeroyok itu ada sebuah ada skenario. Wah, ini mending PDI disingkirkan gitu kan. Bapak gabung saya aja. Ada skenario semacam itu yang saya dengar ini dari orang ya dari. Nah, ketika dia minta nasihat ibunya, pesan ibunya satu. Kamu jangan ninggalin Ibu Mega katanya. Itu pesan ibu Pak Jokowi ya yang saya dengar. Benar atau tidak saya tidak tahu, tapi kalau saya melihat cara Pak Jokowi menggandeng tangan Bu Mega tadi, saya yakin bahwa dialog itu nyata, ada gitu loh. Karena kedekatan keduanya ini bukan hanya ketua umum parpol dengan kadernya, tapi memang ibu ideologis ya. Bahwa Pak Jokowi itu dulu bukan siapa-siapa ketika memang mencalonkan diri dengan Pak Rudi ya, kemudian terpilih dengan suara yang nggak terlalu tinggi waktu awal-awal ya, lumayan tinggi sih, cuman nggak signifikan ya. Yang periode kedua baru yang 90% itu. Itu menunjukkan bahwa kalau tidak dirangkul PDI, Pak Jokowi belum tentu jadi wali kota waktu itu. Dan kalau tidak jadi wali kota, tentu karir selanjutnya juga ini kan terbatas gitu loh. Memang Pak Jokowi pribadi yang ini ya, pekerja keras, yang memikirkan rakyat dan seterusnya.
Tapi kalau nggak ada tiket, sekali lagi nggak ada tiket ya, Pak Jokowi juga sadar ini. Tanpa tiket PDIP, Pak Jokowi akan jadi presiden 2 periode gitu. Makanya ini bukan soal balas budi ya, tapi sebagai orang Jawa tentu Pak Jokowi juga tahu diri ya. Bu Mega itu bukan orang lain, bukan hanya ketum, tapi seperti ibunya sendiri, seperti yang saya ceritakan tadi. Makanya kalau ada isu-isu keretakan hubungan ini, ya kalau dinamika pasti ada lah ya. Yang namanya keluarga ada cekcok kadang, ada nggak senang dengan sikapnya pasti ada lah, ya kan? Namanya manusia ya. Kita bertetangga ada aja buang sampah yang satu nggak suka gitu ya. Kadang kita punya pohon mangga, daunnya ke halaman dia nggak suka, artinya ada benturan dah, ada konflik kecil-kecilan, itu wajar. Dinamika itu biasa aja. Tapi kalau yang disebut retak, terus ada semacam Jokowi nggak mau lagi cawe-cawe nggak mau lagi Ganjar gitu istilahnya ya, dia sudah mau membangkang dari PDIP, dia mendirikan KIB dan seterusnya, itu saya pikir tafsir liar ya. Mungkin ada dinamika tapi nggak sejauh itu gitu. Dan itu yang ditafsirkan oleh Prabowo, oleh orang-orang bahwa Jokowi memberikan restu kok kepada kami, makanya dia pendekatannya beda loh dengan menteri-menteri yang lain, kira-kira begitu ya. Padahal faktanya bahwa mungkin saat itu memang Jokowi merasa perlu ya melakukan pendekatan khusus, dan di situ juga ada Ganjar kan waktu di sawah itu. Dan ini mestinya tafsirnya nggak kemana-mana. Tapi yang namanya politik ya, sikap Jokowi, gestur Jokowi itu dijadikan modal oleh timnya Prabowo, di branding kemana-mana, dibikin baliho-baliho kemana-mana, belakangnya ada Jokowi pakai baju putih ya, ada Prabowo di situ, seolah-olah menampakkan bahwa Prabowo telah direstui Jokowi. Faktanya nggak begitu. Nah, ini yang sudah ditegaskan sekali lagi oleh Pak Jokowi tadi. Dia bergandengan dengan Bu Megawati. Dia menyebut bahwa baca pres yang pemberani itu adalah Ganjar Pranowo. Iya. Jadi jangan-jangan isu soal keretakan Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, Presiden Jokowi dengan PDIP itu adalah dari pihak itu sengaja. Nah, itu dia. Itu dan sengaja. Ya, dan artinya itu kayak sudah dijadikan sebagai propaganda ya. Betul. Padahal yang saya perhatikan nih di media ya, ketika ada isu soal keretakan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, kan kalau nggak salah langsung ditanggapi oleh Presiden Jokowi dengan bilang, saya nggak mungkin retak dengan Ibu Mega karena buat saya Ibu Mega itu seperti ibu sendiri, kan ada itu ya. Iya, ada pernyataan. Ada pernyataannya seperti itu kan, mestinya kan itu buat kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilih itu tegas ya. Maksudnya pernyataan yang juga tegas seperti hari ini. Tapi ya terus aja mungkin saking propagandanya ini terlalu luas, terlalu masif ya, masih aja sangat mempengaruhi. Gimana kamu ngelihatnya nih? Benar nggak bahwa isu-isu yang selama ini terjadi di publik soal keretakan, soal Jokowi tidak diajak terlibat oleh Ibu Mega dan PDIP terkait pencapresan itu memang sengaja digulirkan? Gimana ya? Saya melihatnya kalau pakai kata keretakan kayaknya udah terlalu mainstream banget hubungan ini. Tapi kalau kayak konflik biasa kayaknya masih masuk di akal, Mas. Jadi up and down hubungan gitu, relasi ya. Lagi naik turun aja saya lihat. Karena kalau saya baca nih, sepemandangan saya lah. Ini kan waktu itu Pak Jokowi sangat dekat ya dengan Pak Ganjar. Sebelum Pak Ganjar diduetkan sebelum dicapreskan oleh PDIP kan ada kedekatan politik yang kita perhatikan. Dan Pak Jokowi juga menunjukkan sikap bahwa beliau lebih condong ke Pak Ganjar, dan kita bisa baca itu dengan jelas gitu. Kemudian terjadilah pencapresan oleh PDIP terhadap Ganjar. Di sini nih sebenarnya. Dari sini nih mulai berita bermunculan, gambaran-gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi kan. Seolah-olah ada gunjang-ganjing di hubungan ini. Terus kita melihat banyak potret belakangan Pak Jokowi dekat ke Pak Prabowo, dan itu yang membuat kita semakin nggak yakin sebenarnya kepada Ganjar. Itu penyakit relawan kemarin. Mentafsirkannya begitu. Tapi hari ini udah dijawab lagi sebenarnya. Ternyata tafsir kita belakangan, salah ternyata. Ternyata setelah rakernas ini gandengan tangan terus datang, ternyata mereka baik-baik aja gitu. Dan ini terkait dengan Pak Jokowi dan Ganjar. Kalau kita bicara tentang partai PDIP, ini kan hal yang berbeda sebenarnya. Karena kalau kita membaca koalisi kan banyak partai-partai itu yang terlibat di sana. Dan hari ini masih dalam proses semoga diajak koalisi, semoga bisa mencari cawapres yang benar. Cuman kalau dari pemandangan antara Pak Jokowi, Ganjar, dan Bu Mega, saya rasa pemandangannya udah dijelaskan hari ini. Dan kita nggak perlu terangkan lagi bahwa Pak
Jokowi itu ya masih PDIP. Kalau ditanya apakah masih retak, apakah hancur, Pak Jokowi itu sampai nggak pindah partai kok, tetap masih PDIP kok, orang yang masih guguh kepada PDIP. Cuman secara partainya ini yang saya masih melihat kemana nih, koalisi mana lagi yang bisa diterima. Karena yang terbaru kan memang PDIP ini didatangi PAN untuk menyodorkan cawapres Erick Thohir. Tapi kan nggak tahu jawaban Ibu Mega. Itu terkait dengan partainya. Cuman terkait Pak Jokowi kayak nggak ada persoalan. Saya udah selesai lah kayak. Oh, udah baik-baik aja nih saya lihatnya. Jadi kalau kamu udah firm lah ya, udah clear, nggak akan lagi terpengaruh oleh gimmick-gimmick. Ya. Cuman nggak tahu kalau misal tiba-tiba kan Pak Jokowi datang kayak, saya nggak dukung. Itu baru beda lagi. Cuman kan nggak terjadi gitu. Jadi kamu benar-benar tegak lurus Jokowi ya? Tegak lurus Jokowi. Kita tegak lurus Jokowi, Mas. Oke, kita closing, bro. Ya, terima kasih Teh. Jadi memang Rakernas ini memang luar biasa ya di tengah istilahnya hasil survei yang kurang menggembirakan kemarin. Di sisi kita tentu, di sisi Prabowo tentu wah itu durian runtuh ya. Sebelumnya jauh di bawah Anies sekarang. Kalau di sisi Anies mah semakin ya itu berarti kan baik pendukungnya Pak Jokowi yang ini dulunya swing, sekarang pindah ke Prabowo, pendukungnya Anies juga sudah sebagian juga kesedot ke Prabowo. Artinya bahwa semua itu tafsir-tafsir liar yang nggak jelas itu ya, nggak tahu dari mana sumbernya, yang sejak batu tulis itu narasi keji seperti itu ya, tentang keretakannya Pak Jokowi dengan PDIP itu terus disebarkan ya. Saya nggak tahu siapa yang menyebarkan, tapi yang jelas yang diuntungkan adalah Prabowo Subianto. Untuk itu kepada para teman-teman yang dulu mendukung Jokowi ya, dulu berjuang selama 2 kali pemilu Pilpres, 2 periode, dan kita tahu dampaknya bagaimana polarisasi disebarkan oleh para pendukung Prabowo, bahkan sampai hari ini masih ada yang percaya Jokowi itu keturunan PKI, gila nggak itu? Jokowi memfasilitasi tenaga asing Cina agar menjajah Indonesia, dan masih ada yang percaya. Itu ulah siapa kalau bukan pendukungnya Prabowo Subianto? Memang ada yang PKS, core-nya PKS, tapi kan Fadlizon mulutnya juga begitu, Ahmad Dhani mulutnya juga begitu, itu kok pendukung Jokowi bisa lupa itu loh. Makanya saya ingin mengingatkan dengan momentum Pak Jokowi yang sekarang sudah menegaskan bahwa dia balik ke rumahnya yaitu PDIP, tidak kemana-mana memang, dan dia juga menegaskan bahwa calon pemimpin yang dimaksud pemberani itu adalah Ganjar Pranowo. Tafsir-tafsir liar itu mestinya selesai. Para pendukung Jokowi yang sebelumnya getol melakukan perlawanan ya untuk membendung hoax, membendung fitnah, membendung serangan-serangan keji pada Jokowi dan keluarganya, mestinya sadar. Saatnya untuk kembali, saatnya untuk mendukung sosok yang didukung oleh Pak Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo. Saya kira itu. Closingnya. Itu kayak juru bicara, kayak iklan. Kalau simpulan dari saya, acara Rakernas hari ini membuat potret bahwa sebenarnya Pak Jokowi baik-baik saja bersama PDIP dan Bu Megawati. Ya. Dan jelas sikapnya mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan untuk relawan-relawan Pak Jokowi yang masih bimbang, mudah-mudahan udah nggak bimbang lagi. Ya. Kalau untuk yang pindah, ya bebas lah. Mau balik lagi boleh, mau tetap ke sebelah juga kecuali boleh. Kecuali dapat kursi basah. Ya, kecuali apapun lah. Dan untuk teman-teman relawan, saya pikir udah harusnya kita menjadi Spartan lah. Ya. Nggak usah relawan yang masih hatinya berpindah-pindah. Kalau Spartan itu kan udah lurus aja dia sama Pak Ganjar. Dan itu yang menyebabkan variabel untuk pemenangan baca pres di Indonesia itu semakin baik. Bukan hanya dari partai politik, tapi dari teman-teman relawan itu menjadi organ penting, dan itu harus diperhatikan sebenarnya. Dan mudah-mudahan PDIP juga lebih wise lah melihat bahwa kemenangan presiden itu adalah kemenangan relawan juga di sana. Dan diberikanlah tempat yang luas, tempat yang nyaman untuk relawan untuk terus bergerak dan tegak lurus untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Dan potret hari ini jelas, Pak Jokowi dukung Pak Ganjar, dan mudah-mudahan relawannya nggak pindah. Ini untuk relawan aja deh saya ingetin gitu dari saya. Oke. Jadi ini sebuah peristiwa yang bagus gitu ya, karena memang mungkin juga salah satu pertimbangan Presiden Jokowi juga karena ini terkait juga dengan waktu ya. Karena banyaknya yang tadi sempat kita bicarakan, banyaknya pendukung Jokowi yang masih galau gitu kan, dengan melihat peristiwa sekarang itu tidak menjadi galau, dan kemudian udah fokus pada pemenangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi. Kira-kira kan seperti itu sebenarnya mungkin ya yang ingin dipertegas atau yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi ya. Oke. Yang lagi viral untuk minggu ini
sampai di sini dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral dengan tema yang hangat, menarik minggu depan. Terima kasih semuanya, terima kasih Belmondo, terima kasih Kak Jito dan salam semuanya. Dadah.